itu 2 ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Nah, ini unik. Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam. Wakhtilaf. Malam di Australia di sini beda nggak? Ya, Pak Dokter, lama di Kanada itu beda malamnya di sini panjangnya. Musim dingin, musim panas beda loh Pak. Indonesia negara paling santai karena siang malamnya rata-rata hampir sama. Benar nggak? Pernah puasa 18 jam Pak? Ya. Saya dulu nggak tahu pas kita dakwah di KBRI di Eropa sana. Saya kira puasanya sama kayak di sini. Ternyata di sana puasanya 18 jam. Ya kering juga tuh, lemes hari pertama. Tapi kalau hari pertama beres, hari kedua sampai selesai itu aman. Ya. Di situ saya sadar kemudian, oh ini loh makna ayatnya, waqtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. Dulu kita kalau baca ayat ini, yang kita pahamkan cuma setelah siang, malam, setelah malam, siang. Ternyata bukan itu. Yang menciptakan perbedaan masa siang, masa malam. Dan yang kedua, di Quran selalu, dan jarang sekali ya, selalu kalimatnya malam dulu. Karena orang Arab dari dulu, dan ini diambil dari Quran, didahulukan malam baru siang. Jadi orang-orang tua dulu, saya masih ingat, misalnya ini tanggal berapa nih? 3 secara Masehi. Tapi kalau ngikutin Hijriah ini 22 ya. 22 dihitungnya dari maghrib tadi. Dihitungnya dari maghrib tadi sampai maghrib ntar sore. Gitu. Maka maghrib nanti sudah dihitung 23 gitu. Maghrib nanti. Waqtilafil laili wan nahar. Ini perbedaannya. Dan ini juga simbol. Apa simbol? Isra Mi'raj malam apa siang? Malam. Karena bagi orang Islam malam itu bukan untuk tidur, justru malam itu kebangkitan rohani. Ya. Malam itu bukan berarti badan kita tidur, ruh kita tidur, tapi rohani kita justru naik. Rohani kita justru naik. Ya. La ayatil liulil albab. Ayat bahasa Arab itu dari ayah. Itu bisa berarti tanda. Kalau saya bertanya, ayyu fulanin shalla, manakah seseorang yang tadi, yang mana? Jadi ayatin itu isyarat. Bisa diartikan isyarat. Ayat itu diartikan isyarat, petunjuk. Petunjuk bagi ulil albab. Uli itu berarti mempunyai, mendapat anugerah. Jadi kenapa kita kalau pertama kali ketemu orang, kita menghindar seperti reptil? Karena pakai otak di sini. Nah, kalau kita sanggup menyapa orang duluan, senyum duluan, berarti kita sudah tembus ke otak bagian kanan atau kiri. Ya. Kalau orang kiri misalnya nggak tahu itu untuk urusan bisnis kemana tuh, kiri apa kanan? Kanan ya, MLM tuh, politisi tuh, ya duduk-duduk dikirain mau kenalan beneran, ternyata minta mohon doa restu. Ya nggak apa-apa sih, kasih kartu kan, nah, mohon doa restu bang. Kirain kenalan beneran, ya ternyata ada maunya. Kalau MLM juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa, berarti dia masih pakai otak yang berkaitan dengan materi. Ternyata di bagian otak kita juga ada otak yang terdalam, yang dia berkaitan langsung dengan kolbu. Nah, nama itu nanti yang ngasih pakarnya. Nah, cuma Al-Quran menunjukkan bahwa otak itu ada yang paling inti disebut lub. Jamak dari inti itu albab, maka inti itu ada banyak. Jadi otak kita bisa menyimpan banyak memori. Tapi coba perhatikan,
Otak itu hanya mampu menyimpan memori tentang alam, langit, bumi, perbedaan siang dan malam. Otak tidak bertugas untuk mengurusi, mengenal Allah secara langsung. Maka jangan pernah pikirkan Allah dengan otak. Otak itu kalau mau mengenal Allah mesti pakai perantara, perantaranya alam. Ya, jadi kenapa ada orang belajar, katanya belajar makrifat, terus miring, karena dia pakai otak dia yang seharusnya dipakai untuk membaca alam, dia pakai untuk membaca Tuhan. Dulu ada namanya filosof Abu Bakar Ar-Razi, satu punya kitab, itu sudah menulis penyakit kejiwaan yang disebabkan memikirkan Tuhan. Itu disebut, udah muncul namanya. Cuma saya lupa karena saya bacanya tahun 2004. Sekarang sudah 2023. Abu Bakar Ar-Razi itu dituduh oleh orang yang tidak paham bahwa dia mengingkari kenabian. Pas kita cek ada profesor di Mesir namanya Syekh Abdul Latif, ya, dia mengatakan nggak begitu. Abu Bakar Ar-Razi tidak membahas kenabian bukan berarti dia anti tentang nabi. Namanya Abu Bakar Ar-Razi. Dialah filosof dokter. Jadi ada dokter, ada pemikir. Kalau dokter itu dia ngikutin SOP aja, Pak. Tapi kalau thinker, dia bisa berpikir ulul albab. Dia mengkritisi SOP yang ada. Dan dia menciptakan model yang baru. Ah, itu yang diperlukan. Negeri ini kurang menghargai yang begituan. Yang mantan menteri itu siapa? Yang kemudian pakai teori cuci otak itu siapa? Terawan, ya. Kita perlu orang-orang begitu, Pak. Salah dan benar nanti, ya. Toh secara eksperimen dia sudah membuktikan banyak yang berhasil, walaupun ada juga yang gagal. Kita perlu ada orang-orang nakal sedikit, tapi jangan banyak-banyak yang begitu. Ya, bisa rusak juga nanti rumah sakit nanti sepi, Pak. Saya ketemu juga ada dokter Cina, tapi bukan mualaf. Dia emang kakeknya Islam dari Bangka. Dia menemukan metode mix antara akupuntur ala Cina, Korea, Jepang. Ya terserah kita sepakat atau tidak, tapi dia bisa menemukan itu. Kita perlu orang-orang begitu. Saya tanya, sudah ada pewarisnya belum, Dok? Sampai sekarang belum, karena syarat ilmu saya di satu, dia mesti menguasai, dia harus basicnya dokter saraf. Kalau nggak dokter saraf nggak bisa. Nanti orang saraf nanti ditusuk sama dia. Ya, ini contoh-contoh ya. Jadi semoga kita mulai mengkritisi apa yang kita kerjakan. Kok saya bekerja begini mulai dari kemarin ya gitu. Nah, itu baru ulul albab namanya. Baru ulul albabnya. Saya juga sama, Pak. Baca kitab yang model lama itu saya kritisi. Ini kalau begini nggak hatam-hatam nih ngaji kitab. Jadi di pesantren-pesantren ternyata ada kitab teks, ada kitab penjelas teks. Kebanyakan terjebak membaca uraian penjelasnya. Sedangkan kitab intinya, teksnya tidak dibaca. Nah, sekarang ini tabiat orang Islam. Sibuk di penafsiran, tapi melupakan ayat yang ditafsirkan. Berantemlah Salafi Wahabi dengan Aswaja NU. Ya kan? Coba karena urusan apakah Allah duduk di aras atau tidak. Ya. Dan itu tengkarnya luar biasa. Itu pertengkaran, itu yang membuat orang mundur. Yang nggak maju-maju dalam mentafsir ayat. Masih aja debat masalah yasinan bid'ah atau tidak. Padahal sudah dijawab oleh para syekh dari zaman dulu. Terserah kita mau mengambil atau tidak, itu urusan kita. Ya, masih aja debat masalah apakah Fatihah nyampe apa enggak. Itu kan perdebatan bertahun jadul semua. Masih aja debat masalah kalau ada orang meninggal terus sholawatan yasinan 7 hari, 10 hari. Masih debat begitu. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sudah ada orang yang menjawab dalilnya. Cuma kan kita nggak mau baca. Kita pengennya kalau beda kita tuduh dia Hindu, ya, tuduh dia Buddha. Pengennya begitu.
Padahal sudah ada jawabannya. Kita kalau nggak sepakat dengan yasinan orang atau tadi imam kunut subuh, kita kemudian ingin nyerang, itu bid'ah. Masih begitu cara berpikirnya. Ya. Makanya nggak maju-maju hukum Islam itu. Ketika muncul tawaran yang bagus, ada kompilasi hukum Islam, tapi didominasi kelompok feminis. Kelompok feminis ini bikin hukum yang menguntungkan kelompok perempuan tertentu, tapi bukan perempuan yang lain. Apalagi laki-laki kayak kita ini, Pak. Ya. Kita dirugikan jadinya. Ini contohnya. Jadi mereka merumuskan hukum pun dengan nafsu, bukan karena dia sebagai hamba Allah. Ya. Pernah dengar Ibnul Haytham yang menemukan lensa yang sekarang bisa jadi kamera? Ibnul Haytham itu, dia ternyata juga seorang insinyur. Dulu orang itu multi talent. Ketika dia diminta oleh kerajaan Mesir untuk mengurusi irigasi, mengantisipasi banjir di Mesir, apa yang terjadi? Gagal, Pak. Mau ditangkap sama askar, dia pura-pura gila. Pura-pura gila. Kebayang nggak orang-orang pura-pura gila? Orang Mesir kan mukanya hampir sama aja tuh ya. Udah jenggotan, copot serbannya, dia kayak orang gila, nggak jadi ditangkap. Karena secara produk hukum, dia ngerti hukum. Hukum tidak berlaku kepada orang gila. Sampai meninggal si raja, dia pura-pura sehat lagi, aku udah sehat lagi gitu. Ya. Sempat di penjara, waktu di penjara, dia melihat cahaya kok memantul, dan itu kebalik. Nah, pantulan seperti itu yang keluar dari lubang menjadilah sekarang lensa. Jadi gilanya bener. Itu orang gila tuh, Pak. Orang gilanya kita, Ibnul Haytham, inilah yang sekarang semua orang di dunia dia berhutang kepada Ibnul Haytham, ya. Dan Ibnul Haytham ternyata seorang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dia nggak ribut lagi masalah kunut subuh, masalah yasinan, udah nggak ribut lagi. Tapi kita kan masih senang ribut yang begituan. Nah, lalu di ayat 191 Al-Imran, kalau tadi tafakkur bagi orang ulul albab objeknya adalah alam, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Nah, berdiri ini oleh para sufi dipraktekkan dengan whirling, menjadi seni. Tahu whirling? Yang tari itu. Sebenarnya itu seni, itu bukan sufi. Itu seni sufi. Itu yang jadi Rumi. Ya. Kalau pernah Bapak Ibu ke Sumatera atau ke Sulawesi, ada namanya ratib berdiri. Zikir tapi berdiri. Pernah ngeliat gak zikir berdiri? Belum ya? Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau di Mesir banyak, di Maroko banyak orang jadi setiap kali Maulid nanti ada prosesi selain mahal qiyam itu zikir berdiri. Mereka baca la ilaha illallah. Jadi kepalanya naik turun nanti barengan begitu. Lama-lama kemudian mereka loncat begitu. Naik badannya, mengikuti alur batinnya. Dan itu bukan ajaran sesat. Difatwakan oleh ulama-ulama Al-Azhar, pemimpin Darul Ifta, ya, masyaikh mereka. Inilah ayatnya. Orang yang berzikir berdiri, duduk dan berbaring. Ini pertanyaan, kalau lagi berbaring tidur, lidah masih bisa zikir nggak? Nah, lagi tidur, Bu. Kalau tidur pikirannya, akalnya hilang nggak? Gimana? Orang lagi tidur, dia akalnya sadar nggak? Terus yang berzikir siapa? Siapa yang berzikir? Ruh. Kenceng amat, cepat amat langsung. Ujungnya ruh, tapi sebenarnya dimulai dari kolbu. Dimulai dari kolbu. Maka zikir sebelum tidur beda dengan zikir saat tidur. Ayatnya berbicara tentang wa'ala junubihim, dalam keadaan berbaring atau tidur mereka masih ingat Allah.
Ini yang disebut zikir alam bawah sadar. Jadi qiyam, qu'ud, berdiri, duduk itu zikir lagi sadar. Zikir dalam keadaan sadar, kalau terus diresapi, dia akan masuk ke alam memori bawah sadar kita. Inilah yang membuat orang-orang dalam tidurnya, kalau sebelum tidur dia rindu Rasulullah SAW, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Jangan seperti kisah santri yang datang ke kiainya dan mengatakan, wahai Tuan Syekh, aku ingin ketemu Rasulullah, rindu Rasulullah SAW. Lalu kata sang kiai, oke, berarti malam ini kamu amalkan sholawat, tapi satu syarat, tidak boleh makan. Maka dia nggak makan malam itu, mulai dari sore sampai besoknya dia nggak makan, dia zikir sholawat, tertidur dalam sholawat. Biasanya orang kalau tertidur dalam sholawat, mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Karena orangnya sholawat pasti dijawab baginda 10 kali. Satu sholawat 10 kali. Kalau 100 sholawat 1000 kali jawaban baginda Rasulullah SAW. Tapi ini gak ketemu. Apa yang diceritakan? Bangun-bangun dia cerita, wahai Tuan Syekh, saya mimpi makan nasi kebuli enak. Lalu apa kata Tuan Syekh? Oh, berarti kamu belum rindu Rasulullah SAW. Rindumu kepada Rasulullah masih kalah dengan rindumu kepada nasi kebuli. Gitu ya. Jadi kita kenapa enggak dia kasih anugerah bertemu di alam bawah sadar baginda Rasulullah SAW, pada beliau rohani beliau itu masih hidup. Jangankan beliau para syuhada yang wafat dikatakan masih hidup di sisi Allah, apalagi para nabi yang diikuti para syuhada. Jadi para syuhada yang di Gaza itu rohani, mereka mati fisiknya, tapi rohaninya hidup. Apalagi Rasulullah SAW. Maka bagaimana cara ketemu? Caranya matikan fisikmu sebelum betul-betul mati. Nanti alam bawah sadar kita yang menguasai diri kita. Barulah ketemu Rasulullah SAW yang sekarang hidup di sisi Allah itu. Ya. Jadi mungkin nggak mimpi ketemu Rasulullah? Mungkin. Yang lucunya gini, ada seorang senior dalam ilmu zikir, ilmu tarekat ngomongin, nggak percaya kalau saya mimpi ketemu Rasulullah. Ya, ngamuk-ngamuk. Begitu kok diceritain ke orang, saya aja udah tua begini, mursyid lagi nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Lo derita lo, ya kan? Ya. Masa guru zikir, guru sholawat nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah? Terus berani ngajarin ma'rifatullah kepada orang. Ya tobat ente, gitu kita ngomongin ke dia. Ya, harusnya dia mengaca. Berarti alam bawah sadar dia belum betul-betul merindukan Rasulullah SAW. Tapi ini kabar gembira, Pak. Kalau orang sudah kenal hakikat baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengangan-angankan mimpi. Karena Rasulullah SAW itu selalu hadir walaupun kita nggak mimpi. Ya. Siapa yang kenal hakikat nur Nabi Muhammad SAW, maka tiadalah dia meminta mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Alam ini itu tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita kemanapun melihat, terlihat jasa Nabi, nanti lama-lama mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi kalau udah lupa minta mimpi baru dikasih. Udah sibuk dengan orang yang mau dimimpikan itu. Suatu kali Al-Habib Ali Al-Jufri, salah satu guru kita ya di Yaman, beliau tinggal di Abu Dhabi lalu ke Mesir ya. Apa kata beliau? Tidak usah repot-repot katanya. Tapi jadikan hari-harimu mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Jika bangun dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi bangun doa, terus ngapain? Berwudu, lalu sholat. Karena orang yang tidur itu terikat oleh 3 ikatan syaitan. Ikatan itu yang membuat kita malas. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama kita bangun dan tidak doa, berarti ikatan itu masih nempel di badan. Maka sholatnya pengen buru-buru. Benar nggak? Sholat pengen buru-buru. Kalau ayatnya panjang terus mikir panjang bener gitu. Padahal kalau rohani yang sudah oke, itu seneng ayatnya panjang. Nah coba perhatiin, kalau sholat subuh Ustadz nih ingin memainkan panjang dan kita menikmati, berarti belenggu tadi sudah mulai copot.
Jadi ustadz nggak boleh kemudian memendekkan, terus aja hajar terus. Ya. Siapa tahu nanti belenggu-belenggu itu copot, putus. Nah, ini hati-hati nih adik-adik. Nah, dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersiwak bangun tidur. Karena orang yang bersiwak itu nggak mesti dengan alat itu. Cuma kami di jamaah zikir kita di Ribat, kita sedang menghidupkan sunnah itu. Pakai siwak beneran Pak. Ya, nggak mesti pakai siwak, cuma ingin mengamalkan hadis aja. Tetap kita pakai apa tuh Pepsodent, Sensoden, macam-macam tuh. Tetap pakai itu. Namun kalau mau sholat nyiwak dulu gitu, dan ternyata siwak itu ada enzim yang luar biasa di dalamnya, bisa menghilangkan asam bau mulut. Dan yang paling hebat, menghilangkan rasa ngantuk dan malas. Itu hebatnya siwak. Jadi wajar kalau di hadis dikatakan siwak itu mardatun 'inda Rabb. Itu membuat Allah ridho kepadamu karena engkau sholat tidak malas. Allah itu malas mandang sholat seseorang karena dia sholatnya malas. Tadi subuh sholatnya berat gak? Allah juga berat memandang kita. Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persepsi keyakinan hambaku. Kalau kita berangkat sholatnya malas, maka Allah juga malas ngelihat kita. Ya.